Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Teguh Rimbawan, SEM Akun, dalam mata kuliah pengantar akuntansi dan bisnis. Kuliah ini diperuntukkan bagi program studi akuntansi semester 1 Politeknik Muhammadiyah Tegal. Pada kesempatan yang pertama ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada sesi kali ini yaitu yang pertama, menggambarkan ciri dasar dari bisnis. Yang kedua, menggambarkan peran akuntansi dalam bisnis. Yang ketiga, menggambarkan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaannya. Yang keempat, menggambarkan profesi akuntansi. Yang kelima, menjabarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan bagaimana prakteknya. Yang keenam, menetapkan persamaan akuntansi dan menentukan setiap unsur dari persamaan tersebut. Yang ketujuh, menjelaskan bagaimana transaksi-transaksi bisnis dinyatakan dalam persamaan akuntansi. Yang kedelapan, menggambarkan laporan keuangan dan bagaimana laporan tersebut saling berhubungan. Dan yang kesembilan, menggunakan rasio utang terhadap ekuitas. Sebagai buku pegangan, kuliah ini menggunakan buku accounting dari Warren, edisi ke-21. Tipe-tipe bisnis. Secara garis besar, bisnis memiliki 3 karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik ini digambarkan melalui kegiatan utama dari bisnis tersebut. Yang pertama yaitu perusahaan yang bergerak dalam bisnis perdagangan, yaitu perusahaan yang membeli dan menjual produk tersebut tanpa melakukan perubahan. Retail itu ya, toko mobil menjual mobil, sepeda motor, toko baju membeli baju dan menjual baju. Jadi kata kuncinya membeli barang dan menjualnya tanpa melakukan perubahan yang berarti. Yang kedua, bisnis jasa, yaitu perusahaan-perusahaan yang melakukan usahanya berdasarkan atas jasa yang mereka berikan. Contoh perusahaan hiburan, perusahaan transportasi, perusahaan penginapan, ya, atau konsultan keuangan. Nah, ini masuk ke dalam perusahaan yang melakukan bisnis dengan melaksanakan jasa. Dan yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur dengan karakteristik utamanya yaitu membeli bahan baku, kemudian mengolahnya dan menjual hasil barang jadi tersebut. Pabrik mobil, ya, pabrik komputer, pabrik pesawat, ya, pabrik sepatu, pabrik minuman, dan lain sebagainya. Setelah tadi dari karakteristik bisnis, saat ini kita akan melihat tipe organisasi bisnis.
Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, yaitu dimiliki oleh satu orang. Kelebihan dari tipe ini mudah mengorganisasikan, kemudian biaya organisasi rendah ya, karena hanya sendirian, jadi nggak butuh kepala banyak. Sementara kekurangannya yaitu sumber keuangan terbatas karena perseorangan ya. Kemudian kewajiban tak terbatas, artinya hutang perusahaan adalah hutang dari si pemilik tersebut. Yang kedua, tipe organisasi bisnis persekutuan atau partnership, dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Kalau di Indonesia contohnya yaitu dalam bentuk CV atau firma. Kelebihannya mempunyai sumber daya keuangan yang lebih dibandingkan dengan perseorangan. Tentu ya, logis ini ya. Keahlian manajerial bertambah karena sudah ada 2 kepala atau lebih yang akan memikirkan tentang bisnis. Kekurangannya masih sama, kewajiban masih tidak terbatas. Jadi apabila ada sesuatu tentang pemenuhan kewajiban, sementara aset dari perusahaan tidak mencukupi, maka harta dari si pemilik tadi harus diikutkan untuk menutup kewajiban tadi. Tipe berikutnya yaitu korporasi atau corporation, merupakan entitas hukum yang terpisah berdasar undang-undang. Di Indonesia adalah bentuk perseroan terbatas, PT. Kelebihannya yaitu kemampuan sumber dana yang besar. Kenapa? Karena mereka bisa menerbitkan saham untuk perusahaan yang sudah go public ya, PT go public. Kekurangannya terkena pajak 2 kali atau double taxation. Kalau dari pajak, dari 2 tipe sebelumnya, pajak hanya PPh ya, PPh perseorangan, PPh orang saja. Tapi kalau dalam bentuk PT maka ada PPh badan, pajak penghasilan badan ya atas PT tersebut, dan pajak penghasilan atas para pemiliknya itu. Kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis bisnis dengan karakteristiknya masing-masing, kemudian bentuk organisasi bisnis, ada perseorangan, ada persekutuan, dan ada perseroan, maka kita akan masuk ke dalam strategi bisnis, yaitu seperangkat rencana dan tindakan yang terintegrasi yang disusun untuk membuat bisnis perusahaan mempunyai keunggulan dibandingkan persaingan dalam rangka memaksimalkan keuntungan. Jadi ada kata kunci di sini. Ada seperangkat rencana dan tindakan, kemudian terintegrasi, ditujukan agar perusahaan unggul dibanding persaing, dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah memaksimalkan keuntungan. Pada strategi biaya rendah atau low cost strategy, perusahaan merancang dan memproduksi produk dan jasa dengan kualitas yang masih dapat diterima pada biaya yang lebih rendah dari persaingan. Contoh
Walmart ya, Southwest Airlines. Artinya mereka di kelas terjangkau ya. Kemudian pada strategi diferensiasi, perusahaan merancang memproduksi produk dan jasa yang mempunyai ciri khas yang unik sehingga membuat pelanggan mau membayar dengan harga lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan yang sudah bermerek ya, branded ya. Sama-sama baju di Tanah Abang bisa mulai dari 50.000, tetapi dengan merek tertentu ya, maka baju tersebut harganya sudah sampai di angka 200 dan seterusnya ya. Artinya sudah memiliki keunggulan. Setelah kita paham tentang adanya strategi bisnis, kita akan masuk ke dalam rantai nilai atau value of gain. Rantai nilai adalah serangkaian aktivitas dari sebuah bisnis untuk menambah nilai, menambah value bagi pelanggannya dengan memproses input menjadi barang atau jasa. Sehingga prosesnya adalah dari masukan, kemudian proses bisnis, memproduksi produk atau jasa, kemudian sampai pada nilai pelanggan. Di mana pihak yang berkepentingan atau business stakeholders, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan merupakan individu atau entitas yang mempunyai kepentingan terhadap kinerja sebuah bisnis. Artinya ada kelompok tertentu, golongan tertentu di masyarakat yang punya kepentingan atas kinerja dari bisnis tertentu. Mereka bisa berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Kalau dari internal, contoh pemilik, manajer, kemudian pegawai ya. Sementara kalau dari eksternal itu pelanggan, kreditur, pemerintah. Di sini penting sekali adanya proses penyediaan informasi ya. Informasi jadi penting di sini. Kenapa? Para stakeholder ini tidak semuanya terlibat langsung di dalam aktivitas perusahaan. Ataupun terlibat, mereka terbatas pada apa yang mereka kerjakan saja. Sehingga kalau kita lihat dari proses penyediaan informasi ini, dari nomor 1, identifikasi stakeholders ya, siapa yang membutuhkan informasi ya, baik internal maupun eksternal. Kemudian diketahui kebutuhan informasi mereka itu apa. Contoh pemilik yang diperlukan apa? Ya tentu tadi ya, untung atau rugi. Manajer yang diperlukan apa? Informasi tentang aset, tentang pasar, tentang aktiva, tentang sumber daya yang bisa mereka optimalkan. Pegawai apa yang dipentingkan dari informasi ini? Mereka berharap akan bisa terus bekerja sehingga mereka bisa menggantungkan kehidupan pada bekerja di tempat tersebut.
dari pihak eksternal, misalkan pelanggan, yakin tidak mereka atas pasokan yang bisa perusahaan berikan pada mereka? Artinya bisa tetap berbisnis apa tidak? Kreditur, mereka punya kepentingan. Apakah korporasi ini bisa mengembalikan utang-utangnya, ya, atau menambah utangnya mungkin? Dan pemerintah punya kepentingan terhadap pajak, mungkin insentif, mungkin, ya, dan seterusnya. Artinya masing-masing stakeholder ini memiliki kepentingan masing-masing. Oleh karena itu, setelah diketahui kebutuhan informasi dari stakeholder, maka perlu adanya rancangan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan para stakeholders ini. Nah, kalau kita runut, akuntansi itu ya mencatat data elektronik dari aktivitas bisnis, ya kan? Kemudian outputnya laporan akuntansi untuk para stakeholder. Terus sekalian, jadi ketika berbisnis maka perlu adanya etika bisnis. Kenapa perlu etika? Karena ini akan mendasari perilaku dari para stakeholder ini, ya. Bagaimana karyawan terhadap perusahaan, ya. Perusahaan pada karyawan, sebaliknya, pemilik pada manajernya, kemudian bagaimana manajer kepada negara, ya, kepada pemerintah, bagaimana pemilik kepada pemerintah, dan seterusnya. Ini saling berhubungan. Nah, kalau ini tidak punya etika, maka yang timbul adalah ketidakharmonisan atau terjadi disharmonis. Etika bisnis yaitu prinsip-prinsip yang mendasari perilaku yang etis. Nah, ini tadi kita bicara tadi, ya. Hindari pelanggaran etika walaupun itu kecil. Pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Jadi jangan hanya keuntungan saat saja, ya, tapi bagaimana reputasi jangka panjang dari corporate. Yang ketiga, Anda bisa saja dihadapkan pada konsekuensi pribadi yang buruk bila tetap berpegang pada posisi yang etis. Ada pengorbanan pribadi, ya, tapi secara jangka panjang diharapkan akan mendapatkan keuntungan. Berikutnya yaitu kita, ya, profesi akuntansi. Nanti kita, para mahasiswa, insya Allah akan berprofesi pada bidang akuntansi. Yang pertama yaitu akuntan yang dipekerjakan oleh sebuah perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba. Nah, mereka terikat pada akuntansi private, ya. Akuntan berikut stafnya yang menyediakan jasa berdasar imbalan bekerja pada akuntan publik. Jadi kalau private itu bekerja pada perusahaan, ya, untuk mengurus akuntansi mereka, sementara akuntan yang tidak merupakan bagian dari perusahaan tapi menyediakan jasa mereka dan dapat imbalan atas jasa disebut dengan akuntan publik. Jadi ada dua, ya, akuntan yang bekerja di perusahaan dan yang bekerja di luar perusahaan atas jasanya. Kemudian
bidang akuntansi khusus, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Prinsip akuntansi yang diterima umum, Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP, merupakan konsep entitas bisnis yang membatasi data ekonomik dalam sistem akuntansi pada data yang langsung berhubungan dengan aktivitas bisnis. Konsep biaya merupakan dasar pencatatan harga pertukaran atau biaya akuisisi pada catatan akuntansi. Jadi akuntansi memiliki konsep atas biaya ya. Kemudian konsep entitas bisnis. Berikutnya adalah konsep objektivitas, mensyaratkan catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Konsep unit ukur, mensyaratkan data ekonomik dicatat dalam rupiah atau dolar ya, mata uang tertentu. Nah, setelah kita ketahui tentang konsep-konsep tersebut, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan persamaan akuntansi. Perlu kita ketahui bahwa akuntansi secara proses adalah mencatat perpindahan atas harta, kewajiban, serta ekuitas pemilik. Nah, hubungan antara harta, kewajiban, dan ekuitas pemilik itu digambarkan di dalam persamaan akuntansi, di mana harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Harta yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan. Kewajiban merupakan hak dari kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Sementara ekuitas pemilik merupakan hak dari pemilik. Artinya, kita bisa lihat di sini bahwa persamaan ini, harta yang dimiliki perusahaan itu bersumber atau berasal dari kewajiban maupun ekuitas pemilik. Atau bahasa mudahnya, kalau harta adalah bentuknya ya, berwujud, wujudnya uang tunai atau aset berwujud, aset tidak berwujud, piutang, tanah, dan seterusnya. Sementara kewajiban dan ekuitas adalah sumbernya ya. Tanah tadi didapat dari modal, uang tadi didapat dari kewajiban misalkan ya, atau barang dagangan didapat dari hutang. Dan ini, persamaan ini harus terus dijaga dalam kondisi imbang ya, seimbang. Perpindahan atau perubahan harta, kewajiban, dan ekuitas terjadi pada saat timbulnya transaksi bisnis. Yaitu peristiwa ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan perusahaan
atau secara langsung mempengaruhi hasil dari operasi bisnis. Kita akan simulasikan ya. Contoh, pada tanggal 1 November 2005, Chris Clark memulai sebuah bisnis yang diberi nama Net Solution. Yang pertama, Chris menyetor $25.000 ke bank atas nama Net Solution yang dilakukan oleh Chris ya pada tanggal 1 November itu. Chris menyetor $25.000 ke bank atas nama Net Solution. Bagaimana tinjauan secara akuntansi? Yang pertama, harta dari Net Solution bertambah $25.000 dalam bentuk kas atau uang tunai. Sementara ekuitas pemilik atau modal Chris juga bertambah sebesar $25.000. Nah, modal Chris ini merupakan investasi oleh Chris. Ya, di tengah-tengah ada tanda sama dengan ya, jadi harus balance. Ini yang pertama seperti itu. Asal uang tersebut dari Chris sebesar $25.000 dicatat dalam ekuitas pemilik atau modal Chris, dan bentuknya dicatat di sebelah kiri, diakui sebagai harta perusahaan Net Solution sebesar $25.000. Yang kedua, contoh yang kedua ya, transaksinya. Net Solution menukarkan $20.000 untuk tanah. Jadi uang yang tadi di perusahaan dikeluarkan oleh Net Solution sebesar $20.000. Uangnya keluar sebesar $20.000 dan Net Solution mendapatkan tanah senilai yang sama. Sehingga kita lihat di posisi harta, kasnya yang tadinya senilai $25.000 ya, dengan adanya transaksi B maka berkurang sebesar $20.000, sehingga nilai kas menjadi $5.000. Sementara bentuknya tanah bertambah menjadi $20.000. Atau yang tadinya bentuknya kas berubah bentuk menjadi tanah. Nah, kalau kita hitung kas ditambah tanah tetap $25.000. Masih sama dengan modal yang di sebelah kanan sama dengan. Contoh yang berikutnya yaitu Net Solution memberi perlengkapan sebesar $1.350 dan akan dibayar kemudian. Yang terjadi yaitu kasnya berkurang sebesar $1.350 dan perlengkapannya bertambah sebesar $1.350. Tetapi karena ini tidak dibayar tunai, maka 1.350 ini
menambah utang dagang dari net solution. Ya, perhatikan ya di catatan tersebut bahwa harta kas tidak berubah karena tidak ada pengeluaran kas. Perlengkapannya bertambah sebesar 1.350. Konsekuensinya yaitu utangnya bertambah sebesar 1.350. Dan tanah tidak ada perubahan. Jadi total nilainya saat ini di sisi kiri 5.000 ditambah 1.350 ditambah 20.000. Sementara di sisi kanan yaitu timbul kewajiban dan entitas dengan nilai kewajiban sebesar 1.350 dan ekuitas sebesar 25.000. Ini kalau ditotal jumlahnya tetap sama, yaitu 26.350 dolar. Kemudian transaksi yang keempat, Net Solution menyelenggarakan jasa pada pelanggannya dengan imbalan 7.500 dan diterima tunai. Perhatikan ya, kalau tadi di contoh C akan diberikan kemudian, dibayar kemudian. Ya, tapi ini untuk yang D diterima tunai. Perhatikan apa yang terjadi. Atas transaksi D, kasnya bertambah sebesar 7.500. Jadi total kas menjadi 12.500 US. Perlengkapannya tidak terpengaruh, tanah tidak terpengaruh, utang dagang tidak terpengaruh. Kemudian modal kris bertambah sebesar imbalan jasa yaitu 7.500. Sehingga total modal kris saat ini menjadi 32.500. Utangnya tetap pada angka 1.350. Masih tetap harus sama dengan atau balance ya, antara sisi harta harus sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Yang kelima, Net Solution membayar beban-beban berikut. Gaji sebesar 2.125, sewa sebesar 800, utility sebesar 450, dan lain-lain sebesar 275. Apa yang terjadi? Ketika membayar berarti uang tunainya berkurang ya. Nah, sehingga transaksi E pada posisi mengurangi kas sebesar 3.650. 3.650 ini berasal dari jumlah gaji 2125 ditambah sewa 800 ditambah utility yang dipakai 450 dan lain-lain 275. Totalnya 3.650. Kemudian beban ini akan mengurangi modal kris. Nah, ini ya. Modal kris berkurang sebesar 2.125 untuk gaji. Kemudian berkurang 800 untuk sewa dan berkurang 450 untuk utility serta berkurang 275 untuk lain-lain. Sehingga total modal kris menjadi 28.850.
Silahkan Anda bisa perhitungkan bahwa antara jumlah harta ya balance masih sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Contoh berikutnya yang keenam, net solution membayar 950 kepada kreditur. Kalau kreditur berarti siapa? Yang memberikan hutang ya. Nah, berarti utang kita berkurang. Nah, yang terjadi apa? Cash net solution berkurang sebesar 950. Di lain pihak, kewajibannya juga berkurang sebesar 950. Nah, perhatikan untuk balance-nya ya. Total cash 8850 dikurangi 950 menjadi 7900. Perlengkapan masih tetap 1350. Tanah masih tetap sebesar 20.000. Nah, utang dagang yang awalnya 1350 berkurang sebesar 950. Jadi sisa utang tinggal 400. Sementara modal kris masih seperti transaksi terdahulu 28.850. Masih balance juga ya antara harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Berikutnya, pada akhir bulan perlengkapan yang tersisa sebesar 550, berarti 800 telah habis dipakai. Transaksi G ini mempengaruhi perlengkapan ya. Perlengkapan kan yang tadi dibeli 1350 ya. Kemudian yang tersisa 550. Yang tersisa ya. Artinya perlengkapan yang dipakai sebesar 800. Paham ya? Perlengkapan yang dipakai ini ya, 800. Ini akan menjadi beban. Nah, pernyataan akan digunakannya perlengkapan sebesar 800 ini akan mempengaruhi modal dari kris, yaitu modalnya berkurang sebesar 800. Masih balance ya antara harta, kewajiban, dan ekuitas. Dan pada akhir bulan, Chris menarik $2.000 dalam bentuk kas untuk keperluan pribadi. Sehingga apa yang terjadi? Kasnya berkurang sebesar 2.000 dan modal dari Chris berkurang sebesar 2.000 sebagai penarikan. Nah, masih juga untuk posisi harta di mana saldo kas, saldo perlengkapan, saldo tanah masih balance dengan kewajiban ditambah ekuitas, yaitu sebesar 26.450 dolar. Saudara sekalian, di awal sudah kita bahas tentang ekuitas pemilik atau hak dari pemilik atas perusahaan. Karena perusahaan bertujuan untuk mendapatkan laba, maka perhatian kita juga pada ekuitas pemilik harus bertambah. Tetapi menjadi logis ya, faktor yang logis. Apabila diharapkan ada penambahan, maka ya wajar kalau ada pengurangan ya, ekuitas akan berkurang. Nah,
Di sini digambarkan tentang berkurangnya ekuitas pemilik disebabkan oleh penarikan oleh pemilik atau pembayaran atas beban atau timbulnya beban. Sementara ekuitas pemilik akan bertambah apabila ada investasi dari pemilik, ya, tambahan modal ya dari pemilik maupun adanya pendapatan. Kemudian perbandingan antara pendapatan dan beban, nah ini yang akan menimbulkan laba bersih dengan catatan pendapatan lebih besar daripada beban yang dikeluarkan atau yang ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus bisa mengeksplor kebutuhan dari para stakeholder yang sudah diterang di depan. Sehingga bentuk laporan keuangan jenisnya yaitu laporan laba rugi atau income statement yang merupakan ringkasan pendapatan dan beban untuk periode waktu tertentu. Jadi hanya dalam satu periode. Dengan cara apa? Tadi ya, dari slide sebelumnya tadi, pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, selisihnya inilah yang akan menentukan laba atau rugi. Kalau besar pendapatan, maka akan timbul laba. Sementara apabila lebih besar beban, maka akan timbul rugi. Berikutnya yaitu laporan perubahan modal atau statement of owner's equity. Merupakan ringkasan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama dalam waktu tertentu. Tadi ya, ada tambahan modal dari pemilik, kemudian pemilik mengambil haknya. Yang ketiga yaitu laporan neraca atau balance sheet yang merupakan daftar harga, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Yang keempat, laporan arus kas atau statement of cash flow. Merupakan ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode waktu tertentu. Keempat, laporan keuangan tadi saling berhubungan, tidak berdiri sendiri-sendiri ya. Nah, ini digambarkan di sini. Ini merupakan laporan laba rugi. Perhatikan nama di atas adalah net solution, di bawahnya ada laporan laba rugi, jenis lembar kerjanya ya. Kemudian keterangan waktu di bawahnya untuk periode yang berakhir 30 November 2005. Ini mungkin 1 bulan ya. Kemudian ditulis di sana adalah pendapatan jasa sebesar $7.500. Sementara beban operasional beban gaji 2.125, beban sewa 800, beban perlengkapan 800, beban utilitas 450, beban lain-lain 275. Sehingga total beban operasi $4.450. Nah, untuk mendapatkan laba bersih, maka pendapatan jasa dikurangi dengan total beban operasi. Dalam hal ini, 7.500 dikurangi 4.450, sehingga karena pendapatan lebih besar daripada beban, timbul laba bersih
sebesar 3.050 dolar. Nah, laba bersih ini nanti akan masuk ke dalam laporan perubahan modal. Perhatikan ya. Ini. Oke. Laporan perubahan modal, contoh bentuknya adalah ya, seperti tabel yang tertera. Nama perusahaan atau net solution, kemudian nama worksheet-nya, laporan perubahan modal per 30 November 2005. Pos-posnya yaitu modal kris 1 November 2005 masih 0 ya, belum ada. Kemudian investasi pada 1 November sebesar 25.000 ya, tercatat. Kemudian, nah ini laba untuk November. Nah, ini. Nah, laba ini didapat dari laporan laba rugi di slide sebelumnya ya, sebesar 3.050. Masuk ke sini. Sehingga jumlah dari modal kris yang tadinya 25.000 ditambah 3.050 menjadi 28.050 US dolar ya. Dikurangi penarikan sebesar 2.000. Sehingga kenaikan ekuitas pemilik sebesar 26.050 dolar. 28.050 dikurangi 2.000 ya. Sehingga modal kris 30 November 2005 sebesar 26.050 dolar. Nah, angka modal kris 30 November ini juga akan masuk ke dalam neraca ya. Jadi saling terkaitan. Tadi income statement hasilnya masuk ke dalam laporan perubahan modal, dan hasil dari laporan perubahan modal ini masuk ke dalam neraca. Perhatikan slide berikutnya. Nah, ini contoh neracanya. Bentuknya ya, kita perhatikan. Sebelah atas net solution, nama perusahaannya. Kemudian di bawahnya adalah worksheet-nya, sheet-nya neraca, tanggalnya 30 November 2005. Nah, kita perhatikan di sisi aktiva, kas sebesar 5.900, perlengkapan 550, tanah 20.000, sehingga total aktiva 26.450 dolar. Kewajiban pada 30 November sebesar 400 dan ekuitas modal kris sebesar 26.050. Nah, modal ini yang berasal dari laporan perubahan modal. Ini kurang ke bawah ya. Nah, ini kurang ke bawah. Lebih paham ya. 26.050. Sehingga total aktiva antara aktiva kemudian dibandingkan dengan kewajiban ekuitas tetap sama ya, 26.450. Neraca ini disajikan menggunakan bentuk akun sebelah menyebelah. Bentuk lain yaitu bentuk laporan ya, dari atas ke bawah. Berikutnya, hasil dari neraca dalam hal ini kas
itu akan sama dengan nilai saldo kas pada neraca sama dengan nilai saldo kas pada laporan arus kas. Ya, perhatikan ya ini ya. Nah, ini arus kasnya, yaitu untuk mencatat masuk dan keluarnya kas. Contoh dia, ya, pos-posnya. Arus kas dari aktivitas operasi. Kas diterima dari pelanggan, 7.500 tadi ya. Dikurangi pembayaran untuk beban dan pembayaran kepada kreditur sebesar 4.600. Arus kas bersih dari aktivitas operasi 2.900. Berikutnya yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Dalam hal ini adalah pembayaran kas untuk pembelian tanah sebesar 20.000. Selanjutnya arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, kas diterima dari investasi pemilik sebesar 25.000 dikurangi penarikan kas oleh pemilik 2.000. Sehingga total arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 23.000. Sehingga kalau kita jumlahkan, arus kas bersih dan saldo kas 30 November sebesar 5.900. Nah, ini harus sama dengan saldo kas pada neraca. Setelah terdapat keempat laporan tadi, maka laporan ini tidak hanya disampaikan ya, tetapi harus bisa dianalisis. Ya, dianalisis untuk apa? Untuk pengambilan keputusan tentunya. Setelah itu ada interpretasi keuangan, yaitu dengan menggunakan rasio. Yang pertama, rasio utang terhadap ekuitas memungkinkan pemilik seperti Chris untuk menganalisa kemampuan perusahaan bertahan dalam kondisi bisnis yang buruk. Nah, ini ya, rasio utang terhadap ekuitas. Jadi total kewajiban dibagi total ekuitas. Nah, kita lihat 400 ya total utangnya. Total ekuitasnya 26.050. Sehingga rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,015. Artinya bahwa utang perusahaan net solution itu ditanggung dengan tanggungan sebesar 26.050 dolar. Artinya ya kalau saat ini harus membayar hutang langsung ya bisa-bisa saja. Itu ya. Oke. Hingga rasio utang terhadap ekuitas. Summary untuk pembahasan kita tadi. Yang pertama yaitu tipe-tipe bisnis. Bisnis manufaktur, bisnis perdagangan, bisnis jasa. Yang kedua, tipe organisasi bisnis yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, dan korporasi. Yang ketiga, strategi bisnis, strategi biaya rendah, dan strategi diferensiasi. Rantai nilai mulai dari input, proses, output, sampai dengan menuju pada customers
value. Business stakeholder terdiri dari individu atau entitas yang berkepentingan terhadap perusahaan. Yang keenam, proses penyediaan informasi kepada stakeholders dengan sistem informasi akuntansi. Yang ketujuh, perilaku etis beserta prinsip-prinsipnya dalam berbisnis. Yang kedelapan, profesi akuntansi terdiri dari akuntansi private, akuntansi publik, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Yang kesembilan, Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Yang pertama, konsep entitas bisnis. Yang kedua, konsep biaya. Yang ketiga, konsep objektivitas. Dan yang keempat, konsep unit terukur. Yang ke-10, persamaan akuntansi, yaitu assets sama dengan liabilities ditambah dengan owner's equity. 11, transaksi bisnis mengubah kondisi keuangan dan mempengaruhi kinerja perusahaan. 12, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Demikian dari saya kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan tetap diberi rahmat dan hidayahnya dan terus bisa untuk bertolabul ilmi. Mohon maaf atas kesalahan. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.